Berapa banyak uang yang telah melewati tangan Anda sepanjang hidup Anda? Pikirkanlah seperti ini setiap kali Anda menerima gaji. Anda membelanjakan uang atau menerima beberapa jenis pembayaran. Uang tersebut melewati tangan Anda selama hidup Anda. Itu berarti banyak uang dan pertanyaannya adalah, berapa banyak uang yang tersisa dari semua pendapatan tersebut? Mari saya jelaskan. Misalnya Anda menghasilkan 50 juta rupiah tahun lalu, dan sekarang Anda berusia 30 tahun. Anggaplah pertama kali Anda menerima pembayaran pertama adalah 4 juta per bulan pada usia 18 tahun. Sekarang tambahkan semua uang yang telah Anda hasilkan di tahun-tahun tersebut sampai hari ini. Dan itu akan memberi Anda sejumlah uang, mungkin 500 sampai 600 juta, atau bahkan bisa kurang atau lebih. Tetapi pertanyaannya adalah, semua uang yang telah Anda hasilkan sepanjang hidup Anda, berapa banyak yang tersisa di dompet Anda? Kemungkinan besar Anda tidak terlalu memikirkannya, tetapi ada baiknya mempertimbangkannya, karena jawabannya dapat mengejutkan Anda. Percaya atau tidak, dalam 1 tahun rata-rata orang menghabiskan belasan juta untuk akomodasi makanan, transportasi, dan kebutuhan lain sepanjang hidup Anda, yang berarti puluhan juta atau bahkan lebih. Dan itu tanpa menghitung uang yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting, seperti pakaian, hiburan, dan liburan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar puas dengan jumlah uang yang Anda miliki? Jika jawaban atas pertanyaan ini tidak membuat Anda bahagia, itu mungkin karena Anda tidak mengetahui aturan uang dengan baik. Dalam video ini saya akan membagikan kepada Anda 20 aturan uang agar Anda dapat menjalani hidup yang berkelimpahan. Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan-aturan uang ini. Teruslah menonton hingga akhir video ini. Anda akan mempelajari semuanya, sehingga Anda dapat menemukan diri Anda di sisi lain dari koin. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak menguasai aturan pertama tentang uang. Dan itu adalah, jangan biarkan siapapun tahu Anda punya uang di era kapitalisme status sosial. Anda ditentukan oleh jumlah uang yang Anda hasilkan, sehingga tidak mengherankan jika kita suka menyombongkan diri tentang penghasilan kita. Tetapi pada akhirnya, penting bahwa tidak ada yang tahu Anda punya uang. Karena, jika orang tahu berapa banyak uang yang Anda hasilkan, mereka akan mulai meminta Anda untuk membantu atau semacam pinjaman. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berusaha mengambil keuntungan dari Anda. Percayalah, saya tahu ini dari pengalaman. Membual tentang uang akan membuat Anda merasa baik pada saat ini. Tetapi itu tidak sebanding dengan harga yang harus Anda bayar nanti. Ini bukan hanya tentang harta benda. Jika Anda mencari nafkah dari kekayaan Anda mengirim pesan bahwa Anda lebih baik daripada yang lain. Meskipun hal itu bisa membuat Anda merasa baik dan dihormati, itu tidak akan membuat Anda mendapatkan teman. Bahkan mungkin akan melakukan hal yang sebaliknya, karena orang akan cemburu dan benci dengan kesuksesan Anda. Jadi apa alternatifnya? Pertahankan kerendahan hati dan hargai apa yang Anda miliki tanpa menarik perhatiannya. Beralih ke aturan uang berikutnya, bahwa jika Anda tidak menguasainya, Anda tidak akan pernah kaya. Dan itu adalah menginvestasikan waktu sebelum menginvestasikan uang. Orang berpikir mereka membutuhkan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi waktu seringkali merupakan aset yang lebih berharga. Misalnya menginvestasikan waktu untuk mempelajari keuangan pribadi. Investasi dan penganggaran dapat sangat menguntungkan, karena dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih baik dengan uang mereka. Bagi mereka yang sudah ahli dalam bidang keuangan, mendedikasikan waktu untuk belajar tentang peluang investasi baru dapat membantu Anda meningkatkan aset Anda. Meskipun ada beberapa kasus yang di mana lebih masuk akal untuk menginvestasikan uang daripada waktu, seperti saat mempekerjakan seorang profesional untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipelajari, atau ketika waktu sangat penting. Secara umum, menginvestasikan waktu untuk belajar sebelum menginvestasikan uang Anda ke dalam sesuatu yang tidak Anda ketahui dapat menjadi keputusan yang bijaksana. Sekarang mari kita beralih ke aturan uang berikutnya.
Jika Anda tidak menguasainya, Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Dan itu adalah uang. Uang adalah tawaran permainan yang menawarkan pemain berkesempatan untuk meningkatkan, karena semakin banyak Anda bermain, semakin banyak Anda belajar, dan semakin Anda meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan pemain yang paling tidak berpengalaman pun bisa menjadi sangat baik dalam permainan apapun yang dia mainkan. Bagi uang tidak peduli seberapa buruk Anda baginya, karena semakin banyak Anda bermain, semakin baik Anda akan melakukannya. Seperti permainan lain, uang memiliki aturannya sendiri, sehingga Anda harus mempelajarinya jika Anda ingin menjadi ahli dalam permainan. Misalnya dalam catur, salah satu aturan dasarnya adalah Anda hanya dapat memindahkan satu bagian pada satu waktu. Karena jika Anda mencoba memindahkan dua bagian pada satu waktu, Anda akan demikian pula. Salah satu aturan dasar uang adalah Anda harus menabung sebelum Anda dapat membelanjakan atau menginvestasikan. Hal terbaik tentang permainan uang adalah Anda dapat belajar seperti catur atau permainan lainnya. Setelah Anda memahami dasar-dasarnya, Anda dapat mulai mengembangkan strategi Anda sendiri untuk memenangkan aturan berikutnya yang saya miliki untuk Anda. Ketika harus menguasai, Anda mungkin tidak ingin mendengar ini. Tetapi ketika menyangkut ketidakamanan, uang tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Anda mungkin merasa bahwa Anda membutuhkan mobil mahal atau rumah yang lebih besar untuk diterima atau dikagumi oleh masyarakat. Tetapi itu tidak akan membuat Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Mengapa? Karena uang tidak dapat membeli harga diri atau kebahagiaan Anda. Kebenarannya adalah terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain dan merasa bahwa Anda tidak cukup baik. Tidak ada jumlah uang yang akan mengubahnya. Maka satu-satunya cara untuk mengatasi rasa tidak aman Anda adalah dengan mengatasinya secara langsung, dan itu berarti menerima apa adanya dan belajar mencintai diri sendiri. Jika tidak, Anda hanya akan mengejar siklus harta benda tanpa akhir yang tidak akan pernah benar-benar membuat Anda bahagia. Beri komentar di bawah ini jika Anda setuju bahwa uang tidak dapat membeli harga diri atau kebahagiaan, dan berbagi wawasan tentang topik ini yang mungkin dapat membantu orang lain. Aturan berikutnya yang tidak akan pernah membuat Anda menjadi kaya jika Anda tidak menguasai 20 aturan uang ini, yaitu uang adalah permainan kehidupan. Mengapa uang adalah permainan kehidupan? Karena tidak peduli seberapa banyak Anda menabung atau seberapa bijak Anda berinvestasi, selalu ada yang lebih banyak untuk dimenangkan dan lebih banyak yang hilang. Jadi lupakan ide tentang ketergantungan pada hari ini. Tentu saja Anda dapat mengotomatiskan beberapa tugas Anda, mengurangi jam kerja Anda. Tetapi secara umum, permainan ini tidak ada habisnya, dan jika Anda tidak percaya, lihat saja orang-orang terkaya di dunia yang terus bekerja. Meskipun mereka tidak harus melakukannya, sumber stres atau kecemasan bisa teratasi dengan baik jika Anda menghadapinya dengan mentalitas yang tepat. Itu bisa sangat menyenangkan. Jadi anggap saja sebagai tantangan untuk ditaklukkan daripada musuh yang harus dikalahkan. Beralih ke aturan uang berikutnya, bahwa jika Anda tidak menguasainya, Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Yaitu semakin Anda belajar, semakin Anda menang. Dalam masyarakat saat ini, semakin penting daripada sebelumnya untuk mempelajari hal-hal yang bernilai dalam hidup Anda. Karena dengan ekonomi seperti ini, pekerjaan langka dan persaingan sangat ketat. Dan tidak cukup hanya dengan mempelajari hal-hal untuk belajar. Anda harus mempelajari hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi Anda dengan cara tertentu. Kabar baiknya adalah ada banyak cara untuk mempelajari keterampilan yang berharga tanpa menghabiskan banyak uang. Misalnya, ada banyak kursus gratis di internet yang dapat mengajarkan Anda dari pengetahuan dasar ilmu komputer hingga topik yang lebih kompleks seperti desain web, akuntansi bisnis, atau keuangan. Anda juga dapat menemukan banyak buku berharga di internet, seperti Orang Terkaya di Babilonia atau Berpikir dan Menjadi Kaya oleh Napoleon Hill. Dan ingatlah, ini dalam perjalanan hidup Anda. Penting untuk mempelajari segala sesuatu yang Anda bisa, karena semakin banyak pengalaman, semakin besar kesempatan untuk tumbuh dan memperluas pengetahuan Anda. Dan semakin banyak Anda belajar,
Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak yang dapat Anda tawarkan kepada orang lain. Napoleon Hill, dan ingatlah ini dalam perjalanan hidup Anda. Penting bagi Anda untuk mempelajari semua yang Anda bisa. Karena setiap pengalaman adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperluas pengetahuan Anda. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati tips aturan uang sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, klik tombol like dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi aturan uang berikutnya adalah berteman dengan mereka yang menghasilkan uang. Jika Anda ingin menghasilkan uang, sebaiknya berteman dengan orang-orang yang sudah tahu cara melakukannya. Begitulah cara kerjanya. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tahu cara menghasilkan uang, kemungkinan besar Anda akan belajar dari mereka dan mulai menghasilkan uang sendiri. Tentu saja tidak selalu sesederhana itu. Anda tidak bisa mendekati orang kaya dan menunggu dia membawa Anda di bawah sayapnya. Tetapi jika Anda mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan kesuksesan di dunia keuangan, Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Jadi jangan takut untuk mendekati dan terhubung dengan orang-orang yang tampaknya tahu apa yang mereka lakukan dalam hal uang. Karena ini bisa menjadi langkah pertama di jalan Anda sendiri menuju kesuksesan finansial. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang berikutnya, yang merupakan kreasi kekayaan terbesar terjadi selama krisis. Resesi hebat tahun 2008 adalah salah satu momen tersulit yang diingat banyak orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan sepanjang hidup mereka. Itu adalah saat-saat yang penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Namun ada juga peluang selama masa krisis. Dan bagi mereka yang tahu bagaimana memanfaatkannya, resesi merupakan peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa kreasi kekayaan terbesar terjadi selama krisis ekonomi ketika pasar saham runtuh dan semua orang menjualnya. Resesi merupakan peluang besar untuk menghasilkan banyak uang ketika pasar saham runtuh dan semua orang menjualnya. Dan investor yang cerdas dapat memperoleh saham dengan harga yang sangat murah. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil keuntungan dari harga terendah dan mendapatkan banyak uang ketika pasar pulih. Aturan berikutnya yang saya miliki untuk Anda dalam hal menguasai aturan uang, dan itu adalah Anda semakin tua, pengeluaran Anda meningkat seiring berlalunya waktu. Pengeluaran Anda akan terus bertambah naik karena inflasi, atau hanya karena selera Anda menjadi lebih baik. Anda akan mendapati diri Anda menghabiskan lebih banyak uang. Kebenarannya adalah kita semua ingin meningkatkan dan memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Itu adalah sifat alamiah kita. Kita bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan dengan demikian dapat membeli barang-barang yang lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan. Tetapi Anda telah menyadari bahwa setiap tahun, dengan satu atau lain cara, Anda membelanjakan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Bukan hanya biaya hidup yang meningkat setiap tahun karena inflasi, tetapi kita juga cenderung menginginkan lebih banyak hal seiring bertambahnya usia. Kita melihat teman dan tetangga kita dengan barang-barang yang indah, dan kita juga menginginkannya. Sehingga kita bekerja lebih banyak dan lebih lama untuk mendapatkan lebih banyak uang dan dapat membeli barang-barang itu meskipun sulit untuk menerima. Pengeluaran Anda akan terus bertambah, dan jika penghasilan Anda tidak mengikuti ritme, akan sulit bagi Anda untuk bergerak maju dan memutus siklus ini. Sehingga penting untuk memperhatikan dan melakukan tindakan pencegahan. Aturan berikutnya yang jika Anda tidak kuasai, Anda tidak akan pernah menjadi kaya, yaitu jangan terbang di kelas 1. Ada banyak orang yang menghabiskan belasan juta rupiah atau puluhan juta rupiah untuk penerbangan kelas 1, ketika mereka dapat menghabiskan puluhan juta rupiah untuk penerbangan yang sama. Tetapi apakah benar-benar layak membayar begitu banyak untuk penerbangan kelas 1? Pertimbangkan hal berikut. Bayangkan jika Anda bepergian sekitar 8 kali dalam setahun. Dan jika kita memperhitungkan setiap penerbangan kelas 1 seharga 30 juta rupiah, itu artinya 240 juta rupiah yang dihabiskan dalam 1 tahun.
Jika Anda menggunakan 240 juta itu untuk memulai bisnis baru dari waktu ke waktu, atau jika Anda sudah memiliki bisnis yang sedang berjalan, uang itu dapat digunakan untuk mempekerjakan karyawan baru untuk membantu Anda meningkatkan hasil Anda. Anda juga dapat mengambil beberapa kelas ekonomi untuk memberi Anda pengetahuan dan keterampilan yang Anda butuhkan untuk mengelola uang Anda dengan lebih baik. Kenyataannya adalah, jika Anda terbang di kelas turis, Anda akan terus mencapai tujuan Anda. Anda mungkin merasa tidak nyaman selama beberapa jam, tetapi Anda akan tiba. Tentu saja, itu tergantung pada Anda, apa yang Anda lakukan dengan uang Anda. Tetapi ingatlah bahwa berpikir dalam jangka panjang dapat membuahkan hasil pada akhirnya. Jika Anda seorang pemula dengan hal tersebut, mari kita lanjutkan ke aturan uang berikutnya, yaitu pelajari politisi. Jika Anda ingin menghemat lebih banyak uang, Anda harus mempelajari politisi Anda. Sepertinya sudah jelas, tetapi banyak orang tidak meluangkan waktu untuk memahami proposal keuangan politisi yang mereka pilih, dan ini adalah kesalahan. Anda harus menyadarinya sebelum memberikan suara. Anda jangan terkejut dengan janji-janji dan topik kosong, dan luangkan waktu untuk mempelajari proposal keuangan politisi yang Anda pertimbangkan. Untuk memilih dengan mempelajari hal-hal ini, kita dapat lebih siap untuk setiap perubahan keuangan yang datang dengan cara kita, dan menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang ini. Dan kekayaan terakumulasi dari waktu ke waktu. Kekayaan tidak terjadi secara instan, butuh waktu untuk mengumpulkannya. Seperti halnya Anda tidak dapat menumbuhkan pohon dalam semalam. Anda juga tidak dapat menumbuhkan kekayaan, karena Anda membutuhkan kesabaran dan konsistensi untuk melihat hasilnya. Sebagai contoh, Warren Buffett dianggap sebagai salah satu investor terbaik sepanjang masa. Ia mulai berinvestasi pada usia 11 tahun dengan membeli saham pertamanya dengan harga $38 per lembar saham, dan kini memiliki nilai lebih dari $108 juta. Jika Anda mulai berinvestasi hanya 1,5 juta saja ketika Buffett berusia 11 tahun, Anda akan memiliki banyak uang berkat kekuatan kapitalisasi. Bahkan Anda mungkin akan memiliki lebih dari 15 miliar rupiah jika Anda menginvestasikan kembali uang Anda dan membiarkan kapitalisasi melakukan keajaibannya selama beberapa dekade terakhir. Jadi jika Anda ingin mengumpulkan kekayaan, segera mulai pelajari berinvestasi dan biarkan kapitalisasi melakukan tugasnya. Aturan uang berikutnya, yang jika tidak Anda kuasai, Anda tidak akan pernah kaya adalah, jangan biarkan uang Anda bosan. Uang itu seperti otot, jika Anda tidak menggunakannya maka akan melemahkan sifat alamiahnya, sehingga kunci untuk memiliki otot uang yang kuat adalah dengan menggunakannya secara teratur. Pikirkanlah dengan cara ini, jika Anda memiliki 1,5 juta di rekening tabungan Anda dan tidak pernah menyentuhnya dalam 10 tahun, Anda masih memiliki 1,5 juta itu, tetapi nilainya akan jauh lebih sedikit karena inflasi, kenaikan harga properti, dan kenaikan biaya hidup. Sekarang jika Anda telah menginvestasikan 1,5 juta yang sama misalnya dalam bisnis selama 10 tahun, Anda dapat memperoleh pengembalian yang penting atas investasi Anda. Jadi apa moral dari cerita ini? Jangan biarkan uang Anda bosan dengan membiarkannya menganggur di rekening tabungan. Mengalokasikan sebagian untuk dana darurat jika terjadi hari siang, dan bagian lainnya membuatnya bekerja untuk melindunginya dari inflasi dan menghasilkan lebih banyak uang. Jika ada yang tahu cara lain untuk menabung, komentar di bawah ini, mari berbagi pengetahuan. Aturan uang berikutnya adalah fokus pada keuangan. Anda jangan membandingkan diri Anda sendiri. Sahabat Anda baru saja membeli mobil baru. Mobil itu sangat indah dan Anda tidak merasakan sedikit kecemburuan karena Anda telah mengendarai mobil yang sama selama bertahun-tahun dan mobil itu mulai menunjukkan usianya. Tetapi kemudian ingatlah ini, nasihat keuangan: jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini adalah nasihat yang baik, terutama dalam hal keuangan Anda. Karena membandingkan diri Anda dengan orang lain dapat membawa segala macam masalah, mulai dari keputusan impulsif,
tidak bijaksana hingga terobsesi dengan hal-hal yang tidak dapat dibiarkan. Faktanya bahwa orang lain membelanjakan uang mereka dengan cara tertentu bukan berarti Anda harus melakukan hal yang sama. Itu justru membuat Anda berfokus pada apa yang orang lain lakukan. Fokuskanlah pada situasi keuangan Anda sendiri dan apa yang akan membantu Anda untuk mencapai tujuan. Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang berikut ini, yaitu uang itu netral. Beberapa orang percaya bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, tetapi ini tidak benar. Uang itu sendiri tidak buruk, tetapi merupakan kekuatan netral di dunia yang tidak memiliki nilai moral dengan sendirinya, dan merupakan cara orang menggunakannya untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Dengan cara yang sama, uang tidak membuat seseorang berbeda dari dirinya, tetapi hanya memperkuat apa yang sudah dia miliki. Misalnya jika seseorang baik hati dan murah hati, uang akan memungkinkannya untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik, yaitu akan dapat membantu lebih banyak orang dan memiliki dampak yang lebih besar. Tetapi di sisi lain, jika seseorang egois dan serakah, uang hanya akan memperburuk kualitas-kualitas yang akan membuatnya mengambil keuntungan dari orang lain dan mengambil sumber daya untuk dirinya sendiri. Ingatlah bahwa uang hanyalah sebuah objek. Orang yang menggunakannya yang menentukan nilainya. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang berikutnya, yaitu uang mengalir ke arah mereka yang tahu cara menanganinya. Ada pepatah lama yang mengatakan, jika Anda ingin memiliki uang, buatlah hal-hal yang membuat orang ingin memberikan uang kepada Anda, dan itu benar. Karena uang mengalir dari mereka yang tidak tahu cara menanganinya kepada mereka yang tahu. Misalnya Anda membuat aplikasi baru yang membantu orang menghemat waktu dan uang. Orang akan ingin menggunakan aplikasi Anda karena lebih mudah, dan ketika mereka melihat Anda menghemat waktu dan uang, mereka akan dengan senang hati membayarnya. Jadi jika Anda ingin menghasilkan uang, fokuslah pada aplikasi Anda. Aplikasi baru yang membantu orang menghemat waktu dan uang. Orang akan ingin menggunakan aplikasi Anda karena itu membuat hidup mereka lebih mudah. Dan ketika mereka melihat berapa banyak uang yang mereka hemat, mereka akan dengan senang hati membayarnya. Jadi jika Anda ingin menghasilkan uang, fokuslah untuk membuat sesuatu yang membuat orang ingin membayarnya. Itulah cara teraman untuk membuat aliran uang mengalir ke arah Anda. Jika Anda tidak menguasai aturan uang berikutnya, Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Dan itu adalah ketika berbicara tentang menabung, Anda harus mulai sedikit demi sedikit menabung. Chris Reining, seorang investor dan penulis terkenal, dapat pensiun pada usia 37 tahun sebagai seorang jutawan. Berkat kebiasaannya yang cerdas dalam hal menabung. Mulailah sedikit demi sedikit, itulah nasihatnya. Bagi mereka yang ingin mengikuti jejaknya, salah satu teknik menabung yang dia miliki adalah, Anda mungkin pernah mendengar orang lain merekomendasikan untuk memotong pengeluaran kecil, seperti kopi dan rokok seharga 50.000 per hari. Alasannya adalah, karena dalam upaya menghemat uang, orang seringkali mencoba membuat perubahan drastis dalam gaya hidup mereka, sehingga membuat mereka merasa kewalahan dan akhirnya menyerah. Itulah sebabnya, meskipun tidak terlihat seperti itu, perubahan kecil ini dapat menjadi penghemat waktu yang baik. Setelah Anda menguasai seni mengurangi pengeluaran kecil, Anda mungkin akan menemukan bahwa membuat perubahan besar tidaklah terlalu mengecewakan. Saran berikutnya untuk menguasai 20 aturan uang agar Anda dapat hidup berkelimpahan adalah, kendalikan diri Anda sendiri. Banyak orang percaya bahwa keuangan pribadi adalah semua tentang perhitungan matematis, menghitung jenis-jenis bunga, menganalisa investasi, dan membuat anggaran. Meskipun hal-hal tersebut relevan, namun itu bukanlah bagian terpenting dalam keuangan pribadi. Karena yang terpenting adalah pengendalian diri. Jika Anda dapat mengendalikan emosi Anda dapat membuat keputusan yang tepat dengan uang Anda. Misalnya ketika Anda takut, Anda cenderung membuat keputusan yang buruk, seperti menjual semua saham Anda ketika pasar runtuh, atau ketika Anda serakah. Anda juga cenderung membuat keputusan yang buruk, seperti membeli saham yang terlalu tinggi nilainya.
hanya karena semua orang membelinya seperti yang dikatakan seseorang. Ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi kita adalah itu yang menyebabkan sebagian besar masalah. Jadi ini bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga tentang mengendalikan apa yang Anda miliki. Dan itu dimulai dengan mengendalikan diri Anda sendiri. Aturan uang berikutnya adalah membelanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Ketika menyangkut keuangan, aturan emasnya adalah membelanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Ini mungkin tampak seperti saran yang jelas, tetapi sayangnya ada banyak orang yang tidak mengikutinya karena mereka membiarkan diri mereka tergoda oleh uang dan akhirnya menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Dan Anda mungkin bertanya, mengapa hal ini terjadi? Salah satu alasannya adalah bahwa orang sering berpikir bahwa mereka selalu dapat menghasilkan lebih banyak uang. Mereka berpikir bahwa jika mereka terus membelanjakan uang mereka, pada akhirnya mereka akan menemukan cara untuk mendapatkan cukup uang untuk menutupi pengeluaran mereka, tetapi tidak selalu seperti itu. Alasan kedua adalah mereka membiarkan emosi mereka mengendalikan pengeluarannya. Mereka melihat sesuatu yang mereka inginkan dan membelinya tanpa memikirkan apakah mereka mampu membelinya atau tidak, yang merupakan kebiasaan yang berbahaya karena dapat menyebabkan hutang dan masalah keuangan. Sekarang tidak ada rumus ajaib untuk menghabiskan lebih sedikit uang. Tetapi logika yang baik adalah, jika Anda memiliki masalah untuk sampai ke akhir bulan, mungkin solusi terbaik adalah menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi jika Anda sudah memiliki penghasilan yang baik dan ingin menabung, maka menghabiskan lebih sedikit uang adalah cara yang tepat. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang ini, dan itu adalah belajar untuk melakukan sesuatu yang tidak banyak orang dapat lakukan di dunia, di mana begitu banyak hal diproduksi secara massal. Mudah untuk melupakan bahwa hal-hal yang langka atau sulit didapat biasanya lebih berharga. Oleh karena itu, belajar untuk melakukan sesuatu yang tidak banyak orang tahu bagaimana melakukannya adalah cara yang bagus untuk meningkatkan nilai Anda dan membuat Anda lebih diperlukan. Sekarang ada banyak keterampilan yang dapat Anda pelajari, dan itu akan membuat Anda lebih berharga di mata pemberi kerja dan mitra. Misalnya, jika Anda mencari sesuatu yang unik, pertimbangkan kemungkinan belajar coding atau menjadi guru Excel hari ini. Selain itu, berbicara lebih dari satu bahasa dengan fasih juga sangat dihargai. Jadi bukan ide yang buruk untuk mempertimbangkan opsi ini. Jadi, jangan meremehkan kekuatan mempelajari sesuatu yang baru, karena bisa menjadi kunci untuk membuka peluang yang lebih besar dalam karir atau kehidupan pribadi Anda. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak kuasai aturan-aturan uang ini. Jika video ini telah melayani Anda, mulailah menganalisis dari 20 aturan uang ini. Mana yang Anda patuhi dan Anda berkinerja sangat baik, dan mana yang tidak. Kemudian mulailah membuat penyesuaian yang diperlukan. Meskipun menjadi kaya adalah kondisi pikiran, itu juga bisa menjadi kenyataan Anda. Jika Anda mengikuti aturan-aturan uang ini, Anda akan berada di jalan Anda untuk menjadi kaya. Dan jika Anda sampai di titik ini, sukai video ini dan jangan lupa subscribe untuk melihat lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.